Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja mukadimah ikut yang awal. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil observasi kami yang bertema implementasi informasi manajemen dalam pengelolaan data e-rapor di SMA 1 Kandar. Baik, selanjutnya materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Isma. Langsung saja, konteks penelitian kami berada di SMA Negeri 1 Kandar dengan 3 fokus penelitian, 3 tujuan penelitian, dan 2 manfaat penelitian. Kemudian, landasan teori yang pertama yaitu tentang sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem perencanaan yang memuat pengendalian internal dalam sebuah organisasi maupun lembaga meliputi pemanfaatan sumber daya manusia, dokumen, teknologi, serta menerapkan prosedur untuk menjalankannya. Kemudian karakteristik dari sistem informasi sendiri ada 6. Yang pertama yaitu ada blok masukan, model, keluaran, teknologi, basis data, serta kendali. Kemudian landasan teori yang kedua yaitu tentang sistem informasi e-rapor. Sistem informasi e-rapor merupakan sebuah sistem yang digunakan dalam mengelola nilai siswa secara elektronik dan diolah menggunakan media komputer serta menggunakan database sebagai media penyimpanannya. Kemudian ada 3 tipe login user. Yang pertama yaitu sebagai admin, wali kelas, dan guru. Kemudian kendalanya ada 2 yaitu terbatasnya kemampuan menguji di bidang ICT dan kondisi jaringan yang tidak stabil. Baik, selanjutnya yaitu metode penelitian yang kami gunakan yaitu metode penelitian kualitatif yang mana kehadiran peneliti sangat penting dalam wawancara ini, dan lokasi penelitian di SMA Negeri 1 Kandar. Langsung masuk saja ke temuan, yaitu e-rapor dibuat oleh Kemendikbud, jadi sekolah termasuk SMA Negeri 1 Kandar adalah penggunanya, dan syarat SDM sebagai operator itu minimal yaitu menguasai komputer. Teknologi yang digunakan oleh SMA Negeri 1 Kandar dalam hal ini yaitu komputer server dengan aplikasi e-rapor kurikulum Merdeka versi 22.1, yang mana di aplikasi ini ada berbagai panduan yang berbeda-beda antara panduan admin, guru, wali kelas, dan siswa. Yang pertama secara umum yaitu menginstal aplikasi, login, dan selanjutnya menggunakan sesuai hak akses masing-masing. Untuk keamanan pribadi menggunakan password. Untuk keamanan perangkatnya digunakan antivirus. Untuk kendala dan solusinya yaitu yang kami temui di SMA Negeri 1 Kandar, yang pertama kondisi jaringannya yang kurang stabil sehingga SMA Negeri 1 Kandar menggunakan pemasangan wifi untuk setiap ruangannya. Yang kedua yaitu kurangnya kemampuan dari SDM dalam menggunakan aplikasi e-rapor ini, sehingga solusinya yaitu pelatihan secara berkala. Selanjutnya yaitu pembahasan sistem e-rapor di SMA Negeri 1 Kandar. Sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem perencanaan yang memuat pengendalian internal dalam sebuah organisasi maupun lembaga meliputi pemanfaatan sumber daya manusia, dokumen, teknologi, serta menerapkan prosedur untuk menjalankannya. Aplikasi e-rapor ini dibuat oleh pihak pusat atau Kementerian Pendidikan, di mana dalam pembuatannya disesuaikan dengan kurikulum sebelumnya dan kurikulum sekarang yang sedang berlaku. Dalam hal ini pihak sekolah hanya menggunakannya saja, sedang untuk sumber daya yang mengaplikasikannya juga telah diatur dari pihak pusat atau Kementerian Pendidikan. Akan tetapi di masing-masing lembaga sekolah terdapat beberapa admin atau operator yang membimbing penggunaan aplikasi ini. Syarat sumber daya manusia untuk menjadi operator maupun admin sistem informasi e-rapor harus menguasai tentang komputer, karena mengapa operator atau admin memiliki peran penting untuk membimbing sumber daya lain dalam menjalankan penginputan nilai dalam aplikasi e-rapor. Proses pengolahan data e-rapor di SMA Negeri 1 Kandar. Alur admin. Alur kerja admin sendiri terdiri sebagai berikut. Yang pertama, login ke aplikasi. Yang kedua, pengelolaan profil admin. Yang ketiga, manajemen data guru dan staf. Yang keempat, pengaturan kelas dan siswa. Yang kelima, manajemen penilaian dan nilai. Yang keenam, pembuatan laporan akademik. Yang ketujuh, manajemen keuangan sekolah. Yang kedelapan, komunikasi dan pemberitahuan. Yang kesembilan, perbaikan dan pemeliharaan aplikasi. Dan yang terakhir, keamanan data dan privasi. Alur guru. Dalam panduan guru di aplikasi e-rapor kurikulum SMA versi 22.1, langkah pertama dalam alur kerja guru adalah yang pertama, login ke aplikasi menggunakan
kredensial mereka seperti memasukkan username dan password. Yang kedua, setelah berhasil login, guru akan diarahkan pada pengaturan profil pribadi mereka. Dalam manajemen kelas dan siswa, guru perlu membuat tujuan pembelajaran terlebih dahulu dan menginputnya ke dalam Erapod. Setelah itu, guru bisa menginput nilai siswa dengan dua cara. Yang pertama yaitu menggunakan jalur input langsung di aplikasi Erapod, dan yang kedua menggunakan jalur import data, yang mana guru harus mendownload format nilai. Setelah itu melakukan penginputan nilai dengan format Excel, lalu mengimport nilai rapot ke aplikasi Erapod. Selanjutnya yaitu panduan wali kelas. Langkah pertama dalam alur kerja wali kelas adalah login ke aplikasi Erapod. Dilakukan dengan menggunakan username dan password yang diberikan oleh sekolah. Wali kelas dapat mengakses dan memperbarui informasi pribadi siswa seperti nama, alamat, tanggal lahir, dan sebagainya. Dalam aplikasi Erapod memberikan akses ke catatan nilai, ujian, tugas, proyek, dan berbagai jenis penilaian lain yang telah diberikan oleh guru. Dengan mengakses data Erapod, wali kelas dapat melakukan analisis yang mendalam tentang kemajuan siswa. Selanjutnya yaitu panduan siswa. Yang pertama yaitu login ke aplikasi dengan menggunakan password dan username. Yang kedua yaitu siswa akan masuk di halaman profil pribadi mereka. Yang ketiga yaitu siswa akan melihat nilai dan penilaian yang telah diberikan oleh guru untuk setiap mata pelajaran. Yang keempat yaitu siswa juga dapat mengakses laporan perkembangan yang telah dimasukkan oleh guru. Yang kelima yaitu siswa dapat mengunduh laporan Erapod mereka. Yang keenam, jika siswa mengalami masalah teknis dalam menggunakan aplikasi, siswa dapat melihat panduan pengguna yang tersedia dalam aplikasi Erapod. Dan yang terakhir yaitu selalu ingat akan password dan username. Selanjutnya yaitu kendala dan upaya dalam proses pengolahan data Erapod di SMA Negeri 1 Kandat. Sistem dan teknologi informasi yang berkembang pesat saat ini telah memberikan dampak signifikan dalam dunia pendidikan. Salah satunya pada sekolah menengah atas SMA Negeri 1 Kandat sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan yang sudah menerapkan sistem informasi dan pelayanan pendidikan Erapod. Terkait penilaian peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan, bahwa penilaian pendidikan terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Selain telah memberikan kemudahan bagi pihak guru dalam memproses nilai peserta didik, ternyata aplikasi Erapod pada SMA Negeri 1 Kandat yang sudah ditetapkan sejak 2018 sampai sekarang masih ditemukan. Dari observasi yang telah dilakukan peneliti, berikut kendala yang ada yaitu: yang pertama, kemampuan setiap guru yang berbeda. Yang kedua, guru yang belum berstatus PNS, rasa tanggung jawab guru yang belum berstatus masih sangat rendah untuk menjalankan sistem ini. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi pedoman pelaksanaannya. Yang keempat, kondisi jaringan yang tidak stabil. Upaya mengatasi kendala dalam proses pengolahan data Erapod di SMA Negeri 1 Kandat. Yang pertama, rekrut SDM yang memiliki kompetensi dan menjunjung tinggi tanggung jawab terhadap efektivitas program. Yang kedua, melaksanakan program pelatihan bagi pengguna Erapod. Yang ketiga, sosialisasi tentang penggunaan Erapod. Yang terakhir, pemasangan wifi di setiap ruangan sekolah untuk memudahkan jaringan internet untuk proses pelaksanaan penginputan Erapod. Baik, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya silakan yang ingin bertanya. Erapod adalah sistem informasi yang bersifat semi online. Bagaimana maksud dari semi online itu dan juga ciri-cirinya? Terima kasih. Apa saja kendala dalam manajemen data yang mungkin dihadapi dalam proses pengolahan data dan laporan di SMA Negeri 1 Kandat?
E-raport adalah sistem informasi yang bersifat semi-online. Bagaimana maksud dari semi-online itu dan ciri-cirinya? E-raport bersifat semi-online adalah sistem aplikasi berbasis web yang digunakan untuk melakukan penilaian siswa secara digital. Penilaian dilakukan secara semi-online karena nilai siswa tidak langsung dikirim ke server Kemendikbud, melainkan disimpan sementara di server sekolah. Nilai dikirimkan ke server Kemendikbud setelah pemangku kepentingan yang berkompeten melakukan pengisian nilai dari guru bidang studi dan wali kelas. Dan ciri-ciri dari semi online tersebut yang pertama yaitu penilaian siswa dilakukan secara digital menggunakan sistem aplikasi berbasis web. Yang kedua, nilai siswa tidak langsung dikirim ke server Kemendikbud, melainkan disimpan sementara di server sekolah. Yang ketiga, nilai dikirimkan ke server Kemendikbud setelah pemangku kepentingan yang berkompeten melakukan pengisian nilai dari guru bidang studi dan wali kelas. Yang keempat, E-raport dapat mempermudah guru dalam melakukan penilaian siswa, bahkan sampai mencetak rapor dan evaluasi nilai hasil belajar siswa. Yang kelima, E-raport diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan dan dapat memberikan efek positif terhadap dunia pendidikan untuk lebih berkembang dan maju di era digital ini. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa saja kendala dalam manajemen data yang mungkin dihadapi dalam proses pengolahan data dan pelaporan di SMA Negeri 1 Kandat? Kalau dari kendala manajemen data dari SMA 1 Kandat, yaitu berdasarkan penelitiannya adalah dari segi keamanan. Apabila datanya itu tidak dipasang keamanan, maka data tersebut akan diselundup atau disalahgunakan. Maka untuk mengatasi hal tersebut, dari pihak SMA 1 Kandat memasang beberapa keamanan, salah satunya yaitu memberikan password dan username bagi masing-masing akses yang dimiliki dari guru, siswa, dan wali kelas. Bagaimana? Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih. Sama-sama. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.